Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari rumah sakit ibu dan anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, kembali lagi di Depot Dedari Podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang PCOS, penyebab ketidaksuburan wanita. Nah, sahabat setia Dedari, sudah tahu belum apa PCOS dan cara mengatasinya? Mari kita langsung saja membahas bersama narasumber yang merupakan pakar di bidangnya. Pada episode ini bersama Dr. Andre Hartanto, SPOD. Halo Dr. Andre, apa kabar? Halo Ice dan semua sahabat Dedari Podcast dimanapun berada. Saya percaya bahwa podcast kali ini bersama dengan Dedari kita akan membahas tentang PCOS, jadi Polycystic Ovary Syndrome ya. Jadi itu merupakan masalah yang sangat banyak sekali dialami oleh setiap wanita, terutama wanita yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, nanti klinis-klinisnya apa kita akan bahas, bahkan sampai treatmentnya ya. Oke, terima kasih dok. Ya. Selamat datang di Depot dok. Ya. Dokter, banyak nih yang lagi promil dan bingung karena terdiagnosis PCOS. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih dok, singkatan dari PCOS itu apa sih dok? Dan PCOS itu apa dokter? Oke, jadi PCOS atau yang biasa dikenal sebagai SOPK dalam bahasa Indonesia, Sindroma Ovarium Polycystic. Nah, SOPK atau Sindroma Ovarium Polycystic ini merupakan adalah kumpulan dari beberapa gejala. Ya, ada 3 gejala yang berdasarkan kriteria daripada internasional. Yang pertama biasanya wanita itu akan mengalami gangguan ovulasi. Jadi menstruasinya biasanya nggak lancar. Nah, terganggu, kadang-kadang bisa terlambat 3 bulan, 1 bulan, bahkan ada yang bisa sampai tahunan. Ya, atau yang bahkan terlalu cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah gambaran hiperandrogenisme. Nah, apa itu? Jadi ketika misalkan ada pertumbuhan rambut, jerawat yang nggak kunjung sembuh, kemudian meskipun di treatment berulang kali, tetap jerawatnya tetap muncul. Nah, itu gejalanya adalah hiperandrogenisme. Jadi androgen atau testosteron dalam tubuh wanita itu berlebihan. Nah, yang ketiga adalah pada USG transvaginal akan terlihat gambaran USG-nya itu polikistik. Nah, makanya namanya polikistik itu kayak bulat-bulat, kecil-kecil. Nah, sel telurnya kecil-kecil. Nah dok, apa penyebab utama dari PCOS dokter? Nah, jadi ini, kalau ditanya tentang penyebab ya, jadi penyebabnya salah satunya adalah gangguan metabolisme atau terjadi resisten pada insulin, metabolisme insulin. Nah, insulin ini adalah hormon di dalam pankreas kita. Nah, jadi perlu disadari untuk pada wanita yang jarang berolahraga, biasanya peningkatan berat badan berlebihan, baik overweight bahkan sampai obesitas, itu akan terjadi gangguan resistensi insulin. Namanya aja resistensi insulin. Jadi insulinnya nggak bekerjanya nggak maksimal, sehingga gula darahnya di dalam tubuh wanita tersebut tinggi. Akhirnya menyebabkan terjadinya penumpukan atau penimbunan, ya kan, dan akhirnya berujung pada peningkatan testosteron. Nah, testosteron ini yang dikenal sebagai androgen. Nah, kalau androgennya banyak dalam tubuhnya, otomatis pasti terjadi gangguan yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, jadi penyebabnya bukan dari bukan dari turunan, ya, ataupun yang lain, tetapi dari pola hidup sehari-hari. Ya, oleh karena itu biasakan pola gerak yang aktif. Nah dok, ada atau tidak ya dok peran dari genetik sebagai salah satu penyebab PCOS-nya? Nah, memang beberapa penelitian di dunia mengatakan ada beberapa peran genetik. Contohnya misalkan ibunya itu PCOS ya, dari secara kromosom DNA-nya lebih rentan pada anak yang memang mewarisi PCOS. Tetapi tidak selalu. Nah, jadi nggak mesti mamanya PCOS, anaknya pasti PCOS, enggak. Jadi di triggering atau dipicu oleh karena gaya hidupnya yang memang nggak baik. Ya, jadi meskipun contohnya singkatnya gini, kalau kita pun ada
kromosom DNA PCOS di riwayat orang tua kita. Tapi kalau pola hidup kita sehat, ya kan, kemudian jaga makan, kemudian rendah karbo dan juga tinggi serat, otomatis itu tidak akan terpicu. Oke. Nah, lalu bagaimana tips-tips untuk pasien dengan PCOS, dokter? Nah, kalau bicara dengan tips ya, jelas ya buat wanita yang memang sudah terdiagnosis PCOS seperti tadi yang saya bilang 3 gambaran tersebut kriteria klinisnya, maka segera periksakan biasanya di dokter kandungan, dari kita juga ada ya. Nah, itu akan diberi tips. Contohnya adalah 1, makanlah yang rendah karbohidrat dan juga tinggi serat. Ya, kalau karbonya kita makin banyak, insulinnya nggak bekerja, otomatis menumpuk dalam darahnya. Benar ya? Nah, ini yang harus dicegah. Yang kedua adalah olahragalah secara teratur. Ya, misalkan seperti 1 hari 30 menit berjalan, kemudian olahraga lari dan lain-lain. Karena secara penelitian studi klinis tipe A, ya, jadi di beberapa belahan dunia mengatakan bahwa olahraga secara teratur 30 menit aerobik itu ternyata menurunkan sampai 90% efek daripada PCOS-nya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah periksakan diri Anda. Ya, tips-tipsnya, periksakan diri Anda secara teratur di dokter kandungan dan melakukan pemeriksaan panggul, USG transvaginal, sehingga kita bisa melihat apakah gambaran polikistik pada USG transvaginal sudah berkurang atau enggak, begitu. Nah, dok, ini biasanya dokter akan mengevaluasi. Nah, oke, ini berhasil atau tidak sih, dok, dengan obat? Dan itu berapa lama sih, Pak Dokter? Nah, jadi gini, kalau misalkan kita mau bicara tentang obat, ya itu bukan terapi utama untuk PCOS, adalah lifestyle changing atau perubahan pola hidup. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah buat wanita dan juga sahabat depot dimanapun, ya harus untuk minum biasanya adalah insulin sensitizer, ya golongan-golongan obat seperti metformin, kemudian yang lain-lain, ya itu kita nggak perlu sebut merek, ya, tetapi fungsinya adalah menurunkan, memperbaiki fungsi insulin. Ya, tadi kan insulin terganggu tuh. Ya, nah, jadi kita treat berdasarkan masalahnya. Jadi problemnya apa, solutionnya gitu. Ya, jadi biasanya diberikan insulin sensitizer golongan metformin dan lain-lain. Ya, nah itu harus diedukasi. Nah, kadang-kadang pasien juga bingung nih, loh. Dokternya saya kok dikasih obat kencing manis, emangnya saya kencing manis gitu. Nah, padahal bukan kencing manisnya, tetapi resistensi insulinnya itu dialami oleh pada pasien PCOS maupun pasien diabetes mellitus tipe 2, ya. Itu. Apakah sudah dengan melakukan pengobatan tidak berhasil? Tindakan medis apa yang harus dilakukan nih, dok? Oke. Selain dari harus USG gitu, dok. Nah, selain USG, kemudian perubahan pola hidup, ya. Apabila di fasilitas kesehatan tersebut memang mencukupi atau bisa dilakukan ovarium drilling, ya. Apa itu maksudnya ovarium drilling? Jadi kita akan melakukan pada pemeriksaan dari secara pasiennya akan dibius, ya. Kemudian yang polikistik itu kan isinya semuanya adalah cairan, nah kecil-kecil toh. Nah, isinya itu semuanya cairan testosteron, androgen. Ya, otomatis kita biasanya akan melakukan di drill itu kan di bore istilahnya, ya. Jadi diseret, seret gitu, disedot yang cairan-cairan itu sehingga habis itu baru perubahan pola hidup. Ya, nah itu bisa juga dilakukan, tapi biasanya di pusat-pusat kesehatan. Ya, jadi kalau untuk pengobatan primernya untuk tahap pertama buat wanita dan ibu-ibu dimanapun berada yang memang mendiagnosis PCOS, lebih ke arah lini pertama dulu, perubahan pola hidup. Kedua, minum metformin atau insulin sensitizer. Ya, kemudian yang ketiga adalah baru bisa konsultasi. Kalau memang misalkan nggak sembuh-sembuh, baru pengobatan lini ketiga, yaitu adalah operatif. Jadi apapun yang terjadi harus konsul dulu ya sama dokter kandungan. Nah, ini pertanyaan ditunggu-tunggu nih, dok. Apakah PCOS itu bisa hamil, dok? Dengan PCOS ini bisa hamil alami gitu, dok? Bisa jawabannya, ya. Jadi buat wanita dan ibu-ibu nggak usah khawatir. Ketika Anda didiagnosis PCOS, jangan langsung, aduh ini masalahnya penyakitnya kayak cancer gitu. Enggak. Ini adalah penyakit metabolik. Jadi Anda tetap bisa hamil, ya.
bahkan hamil alami. Nggak perlu harus bayi tabung, nggak perlu harus inseminasi, asalkan terjadi apa yang disebut sebagai ovulasi. Ya, makanya bisa terjadi kehamilan alamiah apabila terjadi ovulasi. Ya, pada haid hari ke-14. Gitu. Makanya biasanya dokter-dokter bisa melakukan terapi linik ketiga selain pemberian metformin itu, kita adalah bisa melakukan pemberian induksi ovulasi. Ya, induksi ovulasi itu misalkan kita akan minum haid hari kedua, kita akan induksi ovulasinya, stimulasi ovarium supaya ovumnya bisa tambah besar folikelnya. Ya. Ya, baik akhir kata nih dok, Ya. adakah tips atau pesan buat sahabat setidadari yang PCOS ini yang lagi promil dokter? Oke. Jangan menyerah ya untuk setiap wanita dimanapun berada yang memang sedang lagi promil dan juga sahabat depot dimanapun berada. Ayo periksakan diri Anda secara teratur apabila Anda memang menemukan gejala-gejala misalkan seperti gangguan ovulasi, menstruasinya tak lancar, ya kemudian perdarahan di luar menstruasi, ataupun ada pertumbuhan jerawat dan rambut yang berlebihan di tubuh. Kemudian ada gambaran kulit skin transvaginal akan dilihat ada seperti kayak polikistik. Nah, segera ubah gaya hidup. Ya, kalau berat badannya meningkat biasanya 2 kilo sampai 5 kilo dalam 1 bulan, berarti itu tanda-tanda warning bahwa Anda lebih rentan untuk terkena PCOS. Oleh karena itu, gaya hidupnya harus lebih sehat dan lebih aktif. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Andre atas kesediaan hari di Depot kali ini dengan memberikan informasi yang sangat-sangat bermanfaat bagi sahabat setidadari dimanapun berada. Kalau boleh tahu paling terakhir nih dok, jadwal poliklinik di Dedari Pak Dokter? Iya, saya hari Senin sampai dengan Sabtu, ya jam 9 sampai dengan jam 11 pagi. Ya. Baik dokter, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement bagi semua sahabat Dedari? Oke, baik, tetap saksikan terus di Dedari Podcast untuk konten-konten dan juga materi edukasi, informasi kesehatan yang sangat berguna buat wanita dan juga ibu-ibu dimanapun berada. Stay healthy, stay positive. Terima kasih banyak Pak Thank Dokter, you, sampai ketemu thank lagi di you. Depot berikutnya. Terima kasih.